Orang yang rajin sholat tapi juga rajin korupsi, dengan orang yang tidak pernah sholat tapi sopan, dermawan, baik kepada sesama manusia. Dari dua orang ini kira-kira lebih baik yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menjawab pertanyaan dari Ki Dalang Sujiwotejo. Ki Dalang Sujiwotejo, namanya Sujiwo, menjiwai, ya begitu, Sujiwo. Jadi sudah menjiwai antara raga dan sukmanya. Pertanyaannya bagus. Orang yang rajin sholat tapi juga rajin korupsi. Sedangkan ada juga orang yang tidak pernah sholat tetapi dia ramah, sopan santun, sangat menghargai manusia, sangat dermawan. Ini dari dua orang jenis ini kira-kira lebih baik yang mana? Oleh sebab itulah melalui video yang cukup singkat dan pendek ini kami Al-Fakir Tawa Mu'allim akan menjelaskannya. Begini wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang pertama nih yang harus kita pahami bahwa Tuhan tidak butuh amal ibadah dari makhluk. Ini yang harus dipahami. Tuhan tidak butuh amal ibadah dari makhluk. Apabila seluruh makhluk, jadi seluruh makhluk berbuat maksiat semuanya. Ini seandainya ya, seandainya seluruh makhluk berbuat maksiat semuanya, tidak ada yang menyembah Tuhan sama sekali, maka sifat kebesaran dan keagungan Tuhan tidak akan berkurang sedikit pun. Tuhan tetap maha agung, Tuhan tetap maha besar, Tuhan tetap maha suci. Enggak berkurang sifat-sifat keagungan Tuhan. Seandainya seluruh makhluk ini maksiat semua, bejat semua, seperti iblis semua misalnya, Allah tetap maha besar, Allah tetap maha suci, Allah tetap maha agung. Allah enggak butuh kepada amal ibadah manusia. Oleh sebab itulah makhluk inilah yang seharusnya butuh kepada Tuhan. Jika makhluk tidak butuh kepada Tuhan, maka makhluk itu telah berbuat zalim, telah berbuat aniaya kepada dirinya sendiri, tidak kepada siapapun. Kalau ada makhluk yang tidak butuh kepada Tuhan, berarti dia telah menzalimi, telah menganiaya pada dirinya sendiri. Contoh misalnya nih sholat. Sholat adalah kebutuhan raga, sukma dan nyawa manusia. Kebutuhan raga, sukma dan nyawa manusia. Bukan hanya orang Islam saja tetapi manusia. Loh kok bisa manusia? Kan orang yang non muslim itu kan tidak wajib sholat. Iya, saat dia masih non muslim tidak diwajibkan sholat. Orang yang non muslim itu hanya diwajibkan membaca dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang yang sebelum mengucapkan dua kalimat syahadat maka tidak diwajibkan apa-apa. Dia hanya diwajibkan mengikrarkan dua kalimat syahadat, tapi tanpa paksaan. Enggak ada paksaan di dalam agama. Kalau dia mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya syukur alhamdulillah, berarti dia tidak mendolimi dirinya sendiri, dia tidak menganiaya dirinya sendiri. Tetapi kalau dia sampai mati nggak mengucapkan dua kalimat syahadat, ya dia mendolimi dirinya sendiri, dia menganiaya dirinya sendiri. Jadi jika manusia ini tidak mau sholat, maka dia itu telah berbuat kejam.
Orang yang tidak mau sholat telah berbuat kejam kepada dirinya sendiri. Dia tidak pernah memberikan makanan rohani, siraman rohani kepada dirinya sendiri. Karena sholat itu adalah kebutuhan jasmani. Jasmani, jasad kita butuh ruku, butuh sujud. Lah kalau manusia nggak pernah ruku dan sujud, berarti yang ada di dalam jasmaninya, kan manusia itu setelah jasmani kan ada namanya sukma dan nyawa. Sukma nyawa kan raga, jasmani itu raga, jasad atau jasmaniyah, badaniyah. Ini yang nampak, yang menggerakkan, faktor penggerak adalah sukma. Sukma dalam bahasa Arab nafsun. Nafsun dalam bahasa Indonesia jangan diartikan negatif, karena tidak semua nafsu itu negatif. Banyak nafsu yang sangat tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu dipanggil oleh Allah nafsu yang tenang. Lah, nafsu ini adalah sebagai penggerak. Nafsu dalam bahasa Indonesia disebut sukma. Sukma nama lainnya adalah jiwa. Sujiwo, loh kan begitu. Jiwa sujiwo rogo sujiwo. Jadi ada orang yang mampu untuk meraga sukma, merogo sukmo. Sukmanya bisa mengembara kemana-mana, tetapi nyawanya tetap utuh, asa ada dalam tubuhnya. Jadi ada manusia yang mampu ngerogoh sukmo, sukmanya keluar dari raga, bisa mengembara kemana-mana, tetapi asalkan nyawanya tidak ikut keluar, maka manusia itu tetap masih hidup. Sebagaimana orang yang tidur itu nyawanya masih ada, rohnya masih ada, hanya saja sukma jiwanya keluar. Itu tapi tidak semuanya. Hanya beberapa sukma yang keluar, tetapi masih banyak sukma yang ada di dalam raganya. Oleh sebab itulah manusia yang tidak pernah sholat berarti dia tidak pernah memberikan siraman rohani. Namanya nggak pernah disirami, berarti kan kering kerontang. Sukmanya tidak pernah dikasih asupan makanan. Yang namanya sukma nggak pernah dikasih makanan berarti kelaparan. Ini kan kasihan. Hanya saja sukma itu nggak pernah protes di tatkala di dunia. Beda dengan raga. Raga itu kalau nggak dikasih makan protes, keroncongan, perutnya sakit dan seterusnya. Itu raga. Raga nggak pernah dikasih mandi, nggak pernah disirami, ya protes, gatal-gatal dan seterusnya. Nah bedanya dengan sukma dan nyawa. Sukma dan nyawa walaupun nggak pernah dikasih siraman rohani, rohaniyah nyawa. Itu roh itu nggak pernah protes, sukma nggak pernah protes, tetapi nanti setelah masuk ke dalam kuburan, jasadnya masuk ke dalam kuburan, yang masuk ke dalam kuburan adalah jasadnya, sedangkan rohnya dan nyawanya masuk ke alam barzah. Roh dan nyawa dalam keadaan kehausan dan kelaparan. Ini kan kasihan. Oleh sebab itulah sangat dolim manusia yang tidak pernah sholat. Allah nggak butuh sholat kita, kitalah yang butuh kepada diri kita sendiri. Kita harus menyayangi diri kita sendiri. Kita butuh sholat, karena sholat itu adalah pemberian makan kepada roh, raga, dan sukma kita. Raga, sukma, nyawa. Manusia terdiri dari 3 komponen pokok. Ada raga. Raga adalah jasad, jasmani yang nanti akan masuk ke dalam kuburan. Tatkala sukma dan nyawanya sudah melepas dari raga. Nah inilah yang harus diperhatikan. Nah kemudian kalau ada manusia yang baik kepada sama manusia, tetapi dia jahat kepada dirinya sendiri, maka perhatikan, ada hubungan dua, hubungan yang tidak seimbang antara hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hablum minallah hubungan manusia tersebut dengan Allah, hablum minan nas hubungan manusia antar sesama manusia. Ini dua hal yang perlu diseimbangkan, khusus bagi orang yang percaya adanya Tuhan, yaitu Allah Sang Maha Pencipta. Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, tidak ada pembanding baginya. Dia Tuhan satu-satunya, tidak ada duanya untuk selama-lamanya. Siapapun yang berani menduakannya, maka seluruh amal kebaikannya kepada manusia dan kepada seluruh makhluk akan sirna sia-sia belaka. Karena dia Tuhan yang maha pencemburu, tidak sudi diduakan. Sebab Tuhan yang dijadikan madunya itu tidak akan setara, tidak akan sebanding dengannya. Jangankan Tuhan Sang Maha Pemberi segalanya, lawong istri manusia saja
Jarang yang sudi diduakan. Diduakan cintanya. Padahal istri itu kan bukan sang pemberi. Bahkan kebanyakan istri hanya diberi. Demikian jawaban kami. Wallahu